Pertemuan kita yang lalu kita telah membahas tentang al-haid dan hal-hal yang berkaitan dengannya, tentang muddatul haid, batasan awal mula usia seseorang mengalami haid, batas usia akhir haid, berapa lama biasanya waktu haid, muddatul haid, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ma yuhramu bil haid, apa saja perbuatan yang haram dilakukan wanita haid, atau dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan ma yumna'u bil haidhi wan nifas, apa saja yang dilarang untuk dilakukan wanita yang haid dan nifas. Karena wanita yang haid dan nifas masih dalam kondisi tidak suci, maka pasti ada larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat. Biarpun ada juga kadang larangan-larangan tidak memiliki dasar dalam syariat, baik wanita itu sedang haid atau wanita itu sedang mengalami nifas. Karena kadang masyarakat kita itu bercampur antara syariat agama dan khurafat. Kadang ya ada khurafatnya. Khurafat itu apa sih? Keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, tidak masuk di akal, tapi itu dipercaya dan kadang diikuti oleh sebagian masyarakat. Nah, itu dalam masyarakat kita itu sering sekali kita temukan. Nah, apa yang diharamkan wanita haid di sini dikatakan yuhramu 'alal mar'atil haidhi ma yuhramu 'alal junubi. Wanita yang haid diharamkan melakukan hal-hal yang juga bagi orang junub haram melakukannya. Yang pertama as-salatu, tentu salat. Karena wanita yang haid salatnya tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun idza la tuqbalu salatun illa bi tahurin. Tidak diterima salat kecuali dengan bersuci. Ya, tidak akan diterima salat kecuali dengan bersuci. Dan kita tahu bersucinya orang haid yang tidak dianggap. Jadi kalau ada orang haid mandi junub 2 kali pun ya tidak guna mandi junubnya, karena dia sedang dalam kondisi haid. Ya, dia sedang dalam kondisi haid. Yuhramu 'alal haid as-salat, diharamkan salat bagi wanita yang haid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, sebagaimana sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha. Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu fada'is salata, kalau haid datang kepadamu maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan kalau sudah selesai masa haidmu, faghsili ankad dam, maka mandilah, bersihkan darahmu, wasalli, dan dirikanlah salat. Makanya karena salat diharamkan, yuhramu sujud tilawah, begitu pula tidak boleh sujud tilawah. Ya, wasyukri, sujud syukur, wa yumna'u sihhatuhu. Jadi apa namanya, dalam mazhab Syafi'i juga sujud syukur, sujud tilawah tidak boleh bagi wanita yang haid. Mu'tamad ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zuhaili, ya, Syekh Muhammad Zuhaili, adik dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, namanya Mu'tamad fil fiqh Syafi'i, mazhab fikih Syafi'i yang dijadikan pegangan. Ini jilid pertama, ada 5 jilid, ya. Jadi
di antara masuk pada hal yang dilarang oleh wanita haid selain sholat dan masuk di dalamnya adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini jelas. Makanya wanita yang haid tidak boleh sholat, dan nggak usah dipertanyakan kenapa kok nggak boleh sholat. Kayak dulu ada wanita yang tanya kepada Ibunda Aisyah, gitu ya, kenapa wanita yang haid tidak mengkodok sholat tapi harus mengkodok puasanya? Aisyah radhiyallahu anha bertanya, aharuriyatun anti, apa kamu ini termasuk kelompok Haruri? Haruri itu kelompok Khawarij, gitu ya. Kok bertanyanya begitu? Para sahabat itu tidak ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa kami harus mengkodok puasa dan tidak perlu mengkodok sholat? Udah cukup saja perintah Allah, itu namanya dikasih keringanan kok. Protes gitu loh maksudnya. Akan lebih berat lagi kalau wanita ketika haid dia juga diwajibkan harus mengkodok sholat. Wah, itu kan, itu pasti yang nanya dipukuli wong sekampung gitu. Gara-gara itu kan itu. Tadinya sholat nggak perlu dikodok, gara-gara kamu nanya akhirnya sekarang dikodok, kebuki wong sekampung kan. Karena orang dikasih enak kok masih apa ngorek-ngorek yang sudah diberikan rukhsah. Rukhsah keringanannya apa? Wanita yang haid dan nifas tidak mengkodok atau mengganti sholat, tapi cukup mengganti puasa, mengganti puasa. Makanya puasa itu harus diganti apapun itu kondisinya. Orang yang bertaubat umur 40 tahun tapi dari kecil dia muslim, 40 tahun baru taubat, dan umur 40 tahun itulah puasa pertama kali dalam hidupnya, dan itu alhamdulillah full, biarpun menang turunya daripada ngajinya kan, itu full, itu tidurnya lebih banyak daripada ngajinya misalkan gitu. Tapi 40 tahun itu umur pertama kali dia puasa. Kalau kita anggap seorang itu akil balik pada usia 15 tahun, maka berarti ada 25 tahun dia tidak menjalankan ibadah puasa. Berarti kalau puasa Ramadan ditinggalkan 25 tahun, berapa kali dia? Adi, ayo Adi lagi mikir nih, Adi lagi hitung dia. Adi 40 tahun di 40 tahun di balik umur 15 dia nggak pernah puasa, umur 40 tahun dia baru puasa. Berarti ada berapa banyak puasa, berapa kali dia tidak puasa dalam sampai usia 40 tahun tuh? 25 atau 24? 25 atau 24 kali? 24 kali atau 25 kali puasa Ramadan dia tinggalkan, dia wajib membayar, mengkodok, bukan membayar fidyah, mengkodoknya wajib. Cara taubat, cara bertaubat dari tidak berpuasa itu puasa Ramadan ya, bukan dengan taubat nasuha saja, taubat nasuha terus selesai, enggak. Cara bertaubatnya dari dia tidak berpuasa dulu terus sekarang taubat, itu dengan cara mengkodok puasa-puasa yang lalu-lalu dia tinggalkan. Dia tiap hari akhirnya nanti puasa ngansur-ngansur, Senin, Kamis, Selasa, Sabtu, Rabu dia membayar puasa-puasa Ramadan. Dan itu disepakati di mazhab Hambali, di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i lebih berat lagi, bahkan sholat yang dia tinggalkan dulu pun harus dikodok. Wah, sholatnya. Kalau mazhab Hambali enggak, sholatnya cukup dengan taubat nasuha, tapi kalau puasanya harus dikodok. Kalau Syafi'i, sholat puasanya wajib, dua-duanya harus dikodok. Baik, itu yang pertama ya. Jadi yang tidak boleh bagi wanita haid mengerjakan sholat. Jadi nggak usah ditanyakan kenapa kok sholatnya nggak perlu dikodok, tapi puasanya harus dikodok. Sudah, itu ketetapan Allah. Katakan sami'na wa ata'na.
sami'na wa ata'na, gitu ya. Tapi kalau sudah suci ya segera mendengarkan sholat. Nah kemarin kita sudah bahas ya, bulan yang lalu kita sudah bahas itu. Jadi alal aqal minimal masa haid itu berapa lama? Jadi kalau wanita keluar darah pagi gitu ya, maka batas minimal seorang wanita dikatakan mengalami haid berapa lama? Mantap sekali. Ini kalau ngaji nggak ngantuk nih gini. Ini minimal berapa Pak? 24 jam sehari semalam. Jadi kalau ada wanita yang haid pagi, darahnya dia yakin itu haid, tapi kemudian di jam 4 sore berhenti darah itu, maka si wanita ini harus sholat zuhur dan asar. Maghrib, isya sudah jelas berhenti kok. Kenapa? Tapi itu kan darahnya keluar Ustadz. Karena minimal haid itu sehari semalam. Kalau ada wanita mengeluarkan darah haid ternyata hanya setengah hari, ternyata setelah itu berhenti dia 2, 3, 4 hari, 5 hari kemudian tidak lagi mengeluarkan darah, ya maka berarti yang keluar kemarin setengah hari tidak dihukumi darah haid, biarpun zuhur dia tidak sholat. Berarti sholat zuhurnya harus Antum paham nggak dengar penjelasan saya itu? Paham ya? Paham ya? Seorang wanita haid, dia yakin itu haid pagi hari jam 7 sampai zuhur dia tidak sholat zuhur, sampai asar dia nggak sholat asar, pas maghrib kok nggak keluar darah lagi, isya nggak keluar darah lagi, subuh besok nggak keluar darah lagi, ya loh besoknya nggak keluar darah lagi, kok bersih berhenti, berarti yang kemarin dihukumi haid atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena minimal masa haid itu 1 hari 1 malam, berarti dia harus mengqadha, mengganti sholat yang dia tinggalkan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia bayar itu sholat yang dia tinggalkan. 6 hari kemudian keluar lagi darahnya, dan itu normal. 3 hari 4 hari keluar, 5 hari keluar, berarti itu darah haid, gitu ya. Baik. Berikutnya yang diharamkan wanita haid adalah as-shaum. Yang diharamkan wanita haid adalah as-shaum. Apa itu as-shaum? Berpuasa. Yuhramu 'alal haid as-shaum. Wanita yang haid diharamkan mengerjakan puasa. Fala tasumu fardhan wala naflan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, tidak ada puasa. 5 rawathu Aisyatu radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kunna nu'mar biqada'is shaum, kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'mar biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Fadalla ala annahunna kunna yuftirna, maka hadis ini menunjukkan bahwa para wanita kalau haid mereka tidak berpuasa. Ya, para wanita kalau haid mereka tidak berpuasa. Dan ini juga menjadi sebab kurangnya agama perempuan. Jadi kenapa wanita itu persaksiannya harus 2 kali lipat dibandingkan laki-laki? Karena agama wanita itu kurang, ya, agamanya kurang, dan akalnya juga kurang. Ini bukan mendiskreditkan gitu ya, tapi memang Nabi mengatakan seperti itu. Di antara tanda kurangnya agama perempuan itu apa? Kalau haid atau nifas mereka tidak mengerjakan sholat, berarti agamanya kurang dibandingkan laki-laki yang sempurna. Laki-laki nggak punya alasan
kenapa kok nggak sholat Pak? Lagi halangan. Oh, ada alasan begitu. Anak laki-laki ketaatannya sempurna, dia akalnya juga kurang. Karena itu saksi wanita 2 dibandingkan laki-laki, 2 kali lipat. Dalam urusan hutang piutang misalkan, kalau kita berhutang dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah di terakhir. Ini suara saya jelas nggak sih? Jelas ya. Al-Quran menyebutkan bahwa hutang piutang itu hendaknya dicatat, gitu ya. Kemudian disaksikan oleh berapa? Syahidani minkum, ya. Dua saksi di antara kalian. Fa in lam yakun syahidaini farajulu wa imra'atani mimman tardana minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau ternyata saksinya 2 laki-laki nggak ada, 2 laki-laki saksinya nggak ada, cuma nemu 1 orang, maka dalam hal ini kekurangan 1 laki-laki bisa ditutup ditambah dengan 2 perempuan, kata Allah. Kalau tidak ada saksinya laki-laki 2, maka 1 laki-laki ditambah 2 perempuan. Itu menunjukkan bahwa 1 laki-laki baru sebanding dengan 2 perempuan. Nah itu, Anda nggak usah senyum-senyum dulu, ini maksudnya tuh saksi, itu ya, 1 laki-laki sebanding dengan persaksian. Makanya kalau ada saksi dalam persidangan kok 1 perempuan 1 belum bisa menjadi saksi, sampai dia harus datang berapa? 2 orang, itu ya. Jadi inilah sebab perempuan kenapa dikatakan kurang agamanya, karena kalau haid tidak puasa. Apalagi yang dilarang wanita haid mengerjakan tawaf, karena tawaf ini seperti sholat. Kalau kita masuk masjid ada namanya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, ya tahiyatul masjidnya ya mengerjakan tawaf, mengerjakan tawaf. Makanya tawaf kedudukannya sama seperti sholat, sehingga ketika wanita haid tidak boleh sholat, juga tidak boleh mengerjakan tawaf, ya, tidak boleh mengerjakan tawaf, itu ya. Terus yang tidak boleh lagi apa? Yang tidak boleh lagi adalah at-talaq, menceraikan wanita haid. Di perempuan haid tidak boleh diceraikan. Fa innal haidha la tutlaqu bal tuntazar hatta tathura. Karena seorang wanita yang haid tidak boleh ditalak. Hendaknya wanita yang haid itu tuntazar, ditunggu masa bersihnya, hatta tathur, sampai dia suci. Kalau sudah suci tanya, udah bersih Dek? Sudah, yowes kamu sekarang tak cerai. Nah gitu. Tapi nggak boleh mencerai istri yang sedang dalam kondisi haid, nggak boleh. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Makanya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yuraji'a ibna Umar, anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar, menceraikan istrinya. Jadi sahabat juga ada yang bercerai, Ustaz. Oh ada, sahabat bercerai ada. Bahwa namanya orang hidup. Rumah tangga ini kan nggak semuanya dan nggak selamanya sakinah, itu nggak selamanya. Wong Nabi Ismail saja pernah cerai, ya kan? Nabi Ismail saja pernah cerai. Padahal Nabi Ismail dibandingkan kita itu jauh gitu. Masa Ustaz, ya ada Ustaz cerai? Ya kenapa Nabi Ismail aja cerai? Ustaz itu tidak sesoleh Nabi Ismail. Oh Nabi Ismail cerai, apalagi Ustaz gitu. Tenang, pokok tak gantul kok ini. Ya tak bela gitu ya kan, namanya biasa manusia. Dan untuk menunjukkan bahwa Ustaz juga manusia. Gitu loh. Oh kiai cerai, ya nggak apa-apa kiai cerai. Oh sahabat yang dijamin surga saja
bercerai. Siapa contohnya sahabat yang dijamin surga bercerai? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu bercerai, menceraikan anaknya Abu Bakar Siddiq, Asma. Kurang apa lagi? Asma itu wanita surga, diberi gelar oleh Rasulullah Dzatu Nitokain, wanita yang punya 2 selendang nanti di surga. Itu saja juga cerai. Ini bukan terus ajakan untuk bercerai loh, bukan ya? Ayo cerai, udah cerai ya udah gitu. Artinya kita ya juga memberikan toleransi. Oh ya, atau memberikan rukhsah, apa sih namanya ya? Jangan terlalu juga memfonis. Oh, kalau ada yang bercerai sudah. Jangan terus kemudian kok rumah tangga antum berantakan, coba antum muhasabah diri akhi. Jangan-jangan antum banyak kesalahan dan dosanya sehingga Allah menghukum. Wah, ini cerai itu bisa jadi karena bisa jadi nikah untuk kita itu lebih baik, dan bisa jadi cerai itu lebih baik untuk kita daripada melanjutkan pernikahan. Ya, jadi bisa jadi begitu. Kan itu Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat juz yang kelima. Jadi ada orang yang memang nikah itu lebih baik untuk dia, lanjutkan, pertahankan pernikahanmu. Ada yang kedua justru bercerai itu lebih baik daripada kamu lanjutkan pernikahan, gitu ya. Baik, kita lanjut tolak. Maka Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, untuk merujuk istrinya yang sudah dicerai. Jadi yang kedua setelah sholat apa tadi sini? Puasa, saum, terus tawaf, terus talak, cerai. Ya, talak, cerai. At-talaq, bercerai. Kata ini dilaporkan sama ayahnya Umar bin Khattab, anak saya menceraikan istrinya ya Rasulullah dalam kondisi dia sedang haid. Murhu falyurajji'ha, suruh Ibnu Umar untuk rujuk kembali dengan istrinya karena dia menceraikan dalam kondisi sedang haid. Pertanyaannya sekarang, kalau ada seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid, boleh atau tidak? Hukumnya apa tadi? Haram. Pertanyaannya, sah tidak cerai yang dia jatuhkan itu? Sah. Sah cerai yang dia jatuhkan. Jadi hukumnya haram, tetapi dihukumi sah. Cerainya dihukumi haram, tetapi status cerainya berlaku, itu maksudnya ya. Jadi perceraiannya menghukumi cerai, menjatuhkan cerai istri waktu haid hukumnya haram, tapi status cerainya hukumnya sah, itu ya. Sehingga kalau dirujuk kembali oleh Ibnu Umar bin Khattab, maka status wanita ini sudah istri dalam status tercerai talak satu, tercerai talak satu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang diharamkan bagi wanita haid untuk lakukan adalah qiraatul Quran. Dalam mazhab Syafi'i, wanita yang haid itu haram membaca Al-Quran. Sekali lagi ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, nanti dalam pandangan mazhab Hambali berbeda. Secara hukum, iya, wanita yang haid tidak boleh membaca Quran, tapi ada pengecualian. Dalam mazhab Hambali ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Seorang guru yang harus mengajarkan murid-muridnya baca Al-Quran.
terus gurunya diem aja. Itu kan sebenarnya ulaika ala, dibaca ulaiki ala huda, terus gurunya diam aja. Kok betul nggak Bu? Kalau didiamkan salah muridnya makin fatal. Harusnya ulaika dibaca ulaiki kan gitu. Maka dibaca enggak, bukan ulaikana, bukan ulaiki, tapi ulaika, bukan ulaiki Bu, tapi ulaika ala. Loh, itu berarti baca Quran, berarti ada pengecualian ya. Maka dalam mazhab Hambali ada pengecualian. Tapi saya bacakan dulu. Yuhramu alal haidhi qira'atul Quran. Wanita yang haid diharamkan membaca Al-Quran, sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Nah, hadis ini yang kemudian dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang lemah, sehingga dalam mazhab Hambali hadis ini tidak bisa dijadikan dasar wanita tidak boleh membaca, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, gitu ya. Sebagian saya katakan hadzal hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi dha'afahu. Hadis ini yang mengatakan orang yang haid, wanita yang haid tidak membaca Al-Quran diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, tapi Imam Al-Baihaqi dha'afahu, melemahkan hadis ini, ya, melemahkan hadis ini. Jadi dalam mazhab Hambali dan Syafi'i ada perbedaan pandangan tentang ini ya, membaca Quran, qiraatul Quran. Ini ada perbedaan ini. Kalau mazhab Syafi'i jelas membaca Quran hukumnya haram, kecuali kalau ayat yang dibaca dimaksudkan bukan untuk tilawah tapi untuk zikir. Untuk zikir boleh. Contoh misalkan apa ayat Quran yang dipakai untuk zikir? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan ayat. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan ayat. Tapi kalau dia wanita yang haid atau nifas tadi membacanya dalam niatan bukan membaca ayat Quran tapi sebagai zikir harian, tidak mengapa. Itu dalam mazhab Syafi'i, yaitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak fikih kalau tidak ada perbedaan pendapat. Maka antum ngaji fikih kok pokok harus ngikut ini, sepakat apa nih kan gitu. Loh, fikih itu pasti ribut dulu, beda pendapat begini, gitu ya. Makanya ada perempuan yang nggak mau baca Quran sama sekali. Oh, berarti dia mazhabnya Syafi'i. Tapi dia kalau zikir sedikit-sedikit masih dia baca, kadang zikir sedikit-sedikit. Artinya memang saya nggak baca Quran. Hanya wanita yang haid tidak baca Quran tapi boleh berzikir. Gitu ya. Wa yajuzu laha nazar fiha. Kalau cuma melihat mushaf Qur'annya boleh, gitu ya. Nah, di sini mazhab Syafi'i mengatakan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wa aftal mu'asirun. Nah, kata beliau begini, dan para ulama mu'asirun kontemporer, para ulama mazhab Syafi'i kontemporer berseberangan pandangan dengan para ulama mazhab Syafi'i yang dulu. Jadi sekarang ulama mazhab Syafi'i kontemporer hari ini, kata beliau di sini, bijawazi qiraatiha li darurati ta'allum wa ta'lim fil madaris wal jami'at.
Jadi sekarang mazhab Syafi'i kontemporer, ulama-ulama sekarang itu sama atau sepakat dengan pendapat mazhab Hambali yang membolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid kalau memang itu darurat dalam rangka satu, taklim, mengajarkan orang, dua, ta'allum, dia sedang belajar, makanya wanita yang haid dalam kondisi dia ta'allum, sedang belajar, boleh saja dia mempraktekkan ilmu bacaan Qur'annya. Ini difatwakan oleh para ulama Syafi'i mu'asirun. Mu'asirun artinya kontemporer ya. Jadi ternyata di sini ditulis ini wa aftal mu'asirun bi jawazi qiraatiha li darurati ta'allim wa ta'allum wa ta'lim fil madaris wal sama. Ya makanya ada sekarang udah, ayo para ummahat, ibu-ibu, kita belajar tahsin. Saya nggak masuk dulu Umi, kenapa haid? Walah bubar nih kelasnya, karena kelasnya isinya 10 orang, yang haid 7 orang, udah selesai. Itu nggak pernah, jadi itu kelas tidak pernah full terus. Nanti yang 3 haid, yang 5 suci, 3 suci, 7 haid, wes mutar-muter gitu terus saja. Kapan fullnya? Fullnya ketika mereka rata-rata sudah umur 50 tahun. Ustazanya meninggal dunia, baru giliran mereka sudah full semua, gurunya meninggal, ilmunya belum didapat. Akhirnya coba, makanya fikih ini selalu memberikan ruh. Kita belajar kaidah pertama dulu di pertemuan kita pertama pada waktu itu di masa Covid. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap ada hal yang berat pasti ada kemudahan dalam agama, gitu ya. Ad-daruratu tubuhul mahdzurat. Hal yang darurat itu membolehkan adanya sesuatu yang tidak boleh ketika itu dilakukan, gitu ya. Jadi sesuatu yang darurat itu membuat boleh dikerjakan karena daruratnya. Baik ya. Oh, ya kita lanjut lagi nah. Kok nak lagi ya Pak? Lanjut lagi ya. Nah, poin berikutnya yang tidak boleh, jadi qiraatul Quran, paham ya antum ya? Gitu ya. Nah, perkara wanita haid boleh masuk masjid atau enggak? Nah, ini poin yang berikutnya. Al-maksu fil masjid. Ini pun ada perbedaan pandangan nanti antara ulama Syafi'i dan ulama ahli hadis. Ya, ahli hadis. Dalam mazhab Hambali juga diambil pendapat sama seperti mazhab Syafi'i, yaitu yuhramu 'alal haid al-makthu fil masjidi kal junubi. Haram bagi wanita haid untuk tinggal di masjid atau berada di dalam masjid. Karena Allah berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabil. Tidak boleh wanita junub masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat. Jadi masuk tidak boleh lama, kecuali sekedar lewat saja tidak apa-apa. Makanya dalam mazhab Syafi'i, jangan di sini di belakang. Dalam mazhab Syafi'i, wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Sekarang bagaimana Ustadz? Saya sendiri masih berpendapat wanita haid lebih baik tidak di masjid. Wanita haid lebih baik tidak masuk ke dalam masjid. Biarpun saya tahu ada ulama-ulama kontemporer hari ini yang membolehkan wanita haid masuk dalam masjid karena melihat illah. Ada satu kaidah dalam usul fikih disebut yang mengatakan, ya, apa namanya, al-hukmu ma'a yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Artinya suatu hukum fikih itu akan terus ada
kalau ada ilahnya. Jika tidak ada ilah, sebab hukum itu ada, maka hukumnya tidak ada. Sehingga mereka coba menggali ilahnya itu apa sih? Semua hukum itu kan ada ilahnya. Kenapa orang tidak boleh minum minuman keras? Karena memabukkan. Maka semua yang memabukkan ilahnya tidak boleh diminum karena dihukumi khomer. Kenapa ada zina itu diharamkan? Ada ilahnya. Sebab ilahnya zina diharamkan. Satu, nasab tidak jelas karena ini anak entah anaknya siapa. Dua, bisa jadi timbul perpecahan karena tidak mungkin ada orang tua ridho anaknya dizinahi. Jadi yang ada nanti bisa jadi pertumpahan darah. Maka zina diharamkan. Kan nggak mungkin ada pernikahan resmi diridhoi oleh orang tuanya, kemudian ketika anaknya hamil orang tuanya nggak terima. Pokoknya saya nggak mau. Ya kamu harus tanggung jawab. Kamu sebagai suami kenapa menghamili istrinya? Oh kan itu bingung kan ini? Ini orang tua gemblung, orang tua gila. Nggak ada mungkin ada orang tua marah-marah karena anaknya hamil dihamili sama suaminya. Nggak mungkin ada. Tapi kalau anaknya dihamili laki-laki lain yang bukan suaminya, marah nggak? Marah. Itu kenapa zina ilahnya diharamkan. Satu, membuat nasab tidak jelas. Berarti kalau kemudian nasabnya jelas, ya berarti bukan namanya zina. Begitu juga dengan membaca apa tadi, tinggal di masjid. Kenapa tinggal di masjid tidak boleh? Ilahnya, kata mereka, ilahnya adalah karena darahnya bisa tercecer. Maka hari ini kalau darah tidak tercecer berarti boleh ke masjid. Karena ilah sebab alasan tidak boleh masuk masjid, takut darah haidnya tercecer. Gitu ya. Sekarang sudah ada penutupnya, pembalutnya, pempesnya, maka berarti sudah tidak ada ilahnya lagi. Karena tidak ada ilah berarti sudah boleh masuk masjid. Nah itu diskusi panjang antara ulama. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau bermadhabkan Hambali, sama seperti dalam madhab Syafi'i. Beliau katakan sudah, wanita yang haid lebih baik tidak masuk masjid. Tapi ilahnya kan darahnya cecer kemana-mana, enggak. Ya, itu diantara hikmahnya, bukan ilah. Hikmahnya supaya darah tidak tercecer kemana-mana. Terus apa sebab alasan wanita haid tidak boleh masuk masjid? Kata Syekh Utsaimin, ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Sudah nurut saja, nggak perlu tahu apa alasannya. Itu namanya ta'abbudi. Nurut aja, nggak usah tahu apa alasannya. Sami'na wa ata'na. Itu. Jadi kalau Syekh Utsaimin, beliau tidak menjadikan darah haid yang tercecer itu sebagai ilah, alasan kenapa wanita tidak boleh masuk masjid. Tapi beliau hanya jadikan darah yang menyecer itu hikmah. Hikmahnya wanita tidak boleh masuk masjid, hikmahnya masjid bersih karena tidak ada darah yang tercecer sehingga najisnya tidak ada. Nah itu hikmah, bukan sebab alasannya. Wallahu a'lam. Dan saya lebih setuju dengan pendapat ini. Artinya ya wanita haid lebih baik tidak masuk dalam masjid. Oh tapi ada ustadz yang membolehkan, Syekh Albani membolehkan, ya monggo silakan. Yang mau pakai Syekh Al-Albani yo silakan. Beliau juga berijtihad, tapi kita juga pakai ulama madhab ini, Syafi'i dan Hambali juga. Itu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau mau di mana? Kalau mau jangan masuk masjid, tapi di pelatarannya masjid. Gitu. Kita tadi bahas sampai al-maksu fil masjidi, yaitu apa namanya, berdiam di masjid. Adapun di pelatarannya tidak masalah, ya di pelatarannya tidak masalah. Itu ya. Nah yang tidak boleh berikutnya, yang terakhir sebelum kita sholat isya berjamaah di masjid adalah al-wat'u. Jelas al-wat'u yaitu berhubungan badan, ya berhubungan badan. Ijma'uha asna al-haid,
tidak boleh berhubungan badan, menyetubuhi istri ketika dia sedang haid. Kafaratnya apa kemarin? Ayo lo, antum jangan lupa kafaratnya. Tahu kafarat itu supaya takut kita. Wah, haid, datangi istri kok puasa. Ngawur, bukan puasa nih Pak. Oh ini Pak. Hah? Udah makin jauh lagi nih kita. Ya. Hah? Itu orang puasa. Ini menyetubuhi istri yang sedang haid. Ayo, apa hadisnya? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Kalau menyetubuhi istri di awal haid, misalkan istri haid baru 2 hari, terus antum nggak sabar, itu ya, tembus juga akhirnya, maka kafaratnya 1 dinar bayar. 1 dinar. Ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Apa? Yatasaddaq bidinarin au binisfi dinar. Kata sahabat Ibnu Abbas, suami yang mendatangi istrinya waktu haid, di awal haid, maka dia memberikan bayar kafarat 1 dinar. 1 dinar 4/4 gram, berarti 4.250.000 tekor gaji bulanan. Kalau dia melanggarnya, mendatangi istri di akhir-akhir haid, misalkan haid itu biasanya 7 hari atau haidnya 15 hari, di hari ke-14 antum nyerah nih, hari ke-14 sudah ngibarkan bendera putih, antum nyerah. Maka ini tetap pelanggaran, karena wanita haid, istri haid tidak boleh didatangi, tidak boleh disetubuhi. Maka kata Ibnu Abbas, yatasaddaq binisfi dinar, dia harus bayar setengah dinar, berarti 2.125.000. tekor. Jadi jangan hanya untuk kenikmatan sesaat, hilang uang gaji 1 bulan. Itu gitu ya. Jadi hati-hati. Ada beberapa yang sudah datang ke saya. Ada satu Pak Haji, satu lagi pegawai negeri. Yang satu Pak Haji di masjid besar di Bandar Lampung, satu lagi pegawai negeri di DPR Teluk. Kedok, Ustaz. Iya. Saya pernah begitu, Ustaz. Astagfirullah. Terus saya bayarnya ke siapa? Nah, ini yang Pak Haji tiba-tiba datang. Ustaz, alhamdulillah. Kenapa? Saya sudah bayar 4.250.000 kan Ustaz? Iya, oke, sip, mantap. Karena dia juragan ruko, banyak rukonya gitu, di pasar tengah banyak rukonya gitu. Jadi gampang aja bayar 4.250.000 kan gitu. Nah, satu lagi ini yang lagi ngumpul-ngumpul lagi mau bayar kan gitu. Coba. Jadi hati-hati, nggak sembarangan ya. Jadi antum pengantin baru ya, agak lawas dikit lah gitu ya. Gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi harus bisa menjaga nafsunya gitu. Wallahu alam. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Setelah kita tadi sebelum isya membahas tentang ma yuhramu bil haid, apa saja yang diharamkan bagi wanita haid ya, sekarang kita termasuk terakhir tadi tentang apa tadi? Kafarat, tentang al-wad'u, yaitu mendatangi istri atau menjalma berhubungan badan dengan istri ketika sedang haid ya, ketika sedang haid. Maka di sini juga dikatakan begini dalam mazhab Syafi'i, wa yustahabbu an yukaffira bi daf'i dinarin, dianjurkan seorang suami yang terlanjur menyetubuhi istri ketika sedang haid menggugurkan dosa
atau setengah dinar lil fuqara wal masakin, bagi diberikan kepada fakir miskin. Wa yajibu 'ala zawji khassatan, yang membayar cukup suaminya saja, istrinya nggak usah ikut. Ya, kalau bayar istrinya juga ya, karena 2 dinar, karena biasanya istrinya kan dipaksa sama-sama suami, biasanya. Kalau nggak ada yang maksa, kayak kenapa ya? Terakhir sebelum kita lepaskannya, apa yang diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas. 1. Al-mubasyaratu fima dunal farji, berjumbu apapun itu selain berhubungan badan, berjumbu silakan. Karena Rasulullah SAW juga menjumbu ibunda Aisyah di waktu itu ketika sedang haid. Ya Rasulullah, ini akhi, saya sedang haid, atau ini haid, saya sedang haid. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kau kenakan salam, ya, kenakan salam. Maka dijumbulah oleh Rasulullah SAW, namanya mubasyarah. Mubasyarah itu apa nih, agak mudah ya, karena ini rata-rata kan anak muda, ya, hujan-hujan untuk hidup. Mubasyarah itu lebih daripada muqabbalah. Muqabbalah itu hanya sekedar mencium istri. Kalau mubasyarah itu mencumbu istri. Beda antara mencium sama mencumbu. Nanti kalau Alif nggak tahu, nanti banyak sama Adi. Jadi Rasulullah juga mencumbu Aisyah. Ini haidun, saya haid ya Rasulullah. Dicumbuilah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena ini jatah menginapnya Aisyah. Pas ternyata Rasulullah datang di jatah menginapnya Aisyah. Aisyah ibunda sedang haid. Lah istri Nabi itu 9 orang. Atas dong. Ya, istrinya 9 wanita. Seandainya ketika pas datang ibunda Aisyah waktu haid, dan kemudian bisa jadi wanita haid kan bisa saja masih memiliki nafsu, kan gitu ya. Maka Nabi tetap melayani ibunda Aisyah, memberikan pelayanan, ya, dilayani. Kenapa? Bayangkan Pak, kalau nanti ternyata tidak dilayani, maka untuk bertemu lagi dengan ibunda Aisyah berarti 2 minggu lagi kan, muter lagi kan ini 2 minggu lagi baru ketemu. Ya, jadi Rasul katakan, isna'u kulla syai' illa nikah, lakukan apa yang kamu mau kecuali hubungan badan. Jadi pokoknya Rasul ditanya, boleh nggak seorang suami mencumbui istrinya? Wis pokok terserah, di lapangan saja, yang penting jangan di pokok nah itu yang perlu diperjelas supaya tidak jatuh sampai ke sini nanti. Ya, nanti kalau jatuh sampai ke poin ke-6 kok berhubungan, afaratnya lumayan gede. Ya, itu 1 dinar itu bukan kecil, besar sekarang. Baiknya, berikutnya yang boleh bagi wanita haid nifas, zikrullah, berzikir. Maka wanita memang yang haid tidak sholat, wanita yang haid dia tidak puasa, tapi bukan berarti tidak berzikir. Wanita yang haid tidak baca Quran, tapi bukan berarti dia tidak berzikir. Beda ya, jadi harus berzikir. Zikrullah, banyak berzikir, banyak berzikir. Yang
penting jangan lalai dari Allah. Makanya perempuan haid saya pesankan, istri saya dari biarpun kita tidak sholat, jangan lantas waktu sholat kita ngerasa bebas. Biarpun kita tidak sholat, waktu sholat itu duduk banyak zikir sebagai ganti kita tidak sholat. Subuh bangun, subuh kan nggak sholat, biar tidak sholat, bangun cuci muka rapi-rapi, pakai pakaian rapi bersih, zikir, ada zikir pagi, berzikir pagi. Jadi itu pengganti ibadah sholatnya. Nanti zuhur bersih lagi loh, mau sholat nih nggak sholat, kenapa? Zikir itu pengganti sholatnya. Jadi jangan mentang-mentang dia nggak sholat, Umi zuhur kita kemana? Plasma. Ini kan kita kan waktunya zuhur, tapi nggak sholat, ya udah nanti aja. Oh iya, masya Allah, tanya kemarin dia ada, orang begitu. Asal nggak pulang juga, semua muter-muter nyari ada. Asal kemana? Sudah pindah lagi sekarang ke Rose, mentang-mentang nggak sholat, ternyata nggak sholat. Jadi waktu sholat pun gunakan gantinya sholat dengan zikir. Gantikan sholat itu yang kita nggak sholat dengan zikir. Oh, suami saya ke masjid, tadi suami istri di rumah sudah bersih-bersih semua, gitu ya. Dia tidak berwudu karena juga nggak perlu untuk wudu, ibadah nggak perlu, karena dia juga nggak pernah wudunya. Dia sedang dalam kondisi tidak suci, tapi banyak bersih-bersih. Kalau bersih-bersih dia juga sambil duduk. Dia berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, wa sallallahu alaihi wasallam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Baca yang lain, kalau banyak semuanya, tidak masalah. Oh, suaminya pulang, selesai. Jadi suami di masjid sholat, istri di rumah berzikir. Jangan suami berangkat tidur, suami pulang tidur lagi. Oh, dengerin ini. Bumi, banyak saya sama istri satu nih, syukur istri yang datang. Istri saya mau datang sama ini. Jangan jadi kamu nggak mentang-mentang air terus tidur, jangan. Ya, jadi ganti waktu sholatnya dengan zikir. Zuhur ya zikir, asar ya zikir, sore maghribnya ya zikir, isanya zikir. Nah, malam mau ke transport silakan kalau masih buka. Zikir, ya, itu ya zikir. 3, ini haji ihram, wukuf itu boleh, walaupun haid ihram wukuf nggak apa-apa. 4, makan, tidur, minum bersama. Nah, ini yang membedakan. Kalau dulu Yahudi nggak mau, orang Yahudi kalau istrinya haid keluarkan, la yujami'uha wa la yu'akiluha. Dia tidak mau menyetubuhi dan tidak mau makan bareng. Nasrani kebalikannya. Nasrani itu orang haid pun tetap saya katakan, iya, ya, tetap didatangi. Nasoro waktu itu tetap didatangi. Dan berarti kalau masih haid tetap didatangi. Makanya dulu ada keyakinan. Kalau begitu kita bagaimana ya Rasulullah? Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Nisa apa? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid, katakan darah haid itu darah kotor, maka jangan kau setubuhi istrimu. Tetapi bukan berarti tidak kita ajak makan bareng, tidak kita ajak tidur bersama. Rasulullah tidur bersama istrinya yang haid, Nabi makan dari tempat istrinya yang haid. Kan Nabi berbeda, Islam berbeda dengan perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi tidak mengajak makan, dibuatkan tenda khusus. Nasrani masa bodo amat,
mau haid nggak apa-apa, yang penting tetap bisa melayani. Ini mereka nggak peduli mau haid apa, yang penting kalau nafsunya menggelora ya sudah harus dilayani. Islam tidak begitu. Dia tidak seperti Yahudi yang ekstrim, tidak makan bersama dan tinggal bersama, tapi diajak boleh tidur bersama dan makan bersama. Tapi juga tidak se-ekstrim Nasrani yang menyetujui istrinya ketika haid, jadi dia tidak disetujui. Begitu ya. Jadi Islam ada di tengah-tengah. Islam ada di wasat pertengahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sampai sini. Pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Apa? Ya, pada puasa itu. Kalau lupa nih berapa bulannya kira-kira? Kalau antum lupa atau tidak ingat, mau anggap saja semoga lupa. Kalau lupa. Tapi antum tahu atau tidak pernah nggak puasa? Nah, antum yakinkan pada jumlah tertentu. Saya nggak puasa dari rentang waktu tahun 98 atau tahun 2001 sampai 2005 gitu ya. Oh, berarti ada 4 tahun, 4 kali 30 hari. Oh, tapi saya waktu itu kadang-kadang puasa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang buka gitu ya. Kadang paginya puasa, siangnya buka kan gitu ya. Ada begitu. Ya sudah, kalau gitu antum yakinnya berapa? Ya paling dari 1 bulan itu yang puasanya betul-betul full saya 18 sampai 20 hari. Udah, anggap saja 20 hari. Berarti tinggal 10 hari. 10 hari dikali 4, 40 hari. Antum yakin ada 40 hari? Maka antum bayar puasanya 40 hari. 40 hari. Ya, itu caranya mengkodok. Allah, tapi wajib berkodok. Tidak wajib berkodok. Terus bahkan dalam rangka kembali tidak cuma wajib berkodok, tapi bayar kafarotnya juga. Kenapa bayar kafarotnya? Karena kita sudah teledor selama 4 tahun itu nggak bayar buka puasa, sampai sekarang umur kita sudah puluhan tahun. Tapi sudah bayar puasanya saja 40 hari. Kalau memang itu hitungannya setiap Ramadan 10 kali kita ada puasa, gitu ya. Cukup. Karena lagi kalau mana nggak usah diadakan ya, karena kita sudah capek ini. Baik, semoga ini menuntaskan kajian kita tentang haid dan nifas. Insyaallah pertemuan bulan besok kita sudah langsung masuk bab as-shalah, bab tentang sholat. Bab sholat. Bab sholat kita masuk insyaallah. Sini bab sholat. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan dekaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.